Mas Roy sendiri kemarin melakukan perapit yang keempat ya begitu. Mungkin sekalian gimana nih Pak? Yang berjilid-jilid yang ya, kelar-kelar jadi gimana? kan kita harus lihat ya, ada suatu azas hukum res judicata pro veritate habetur. Artinya azas hukum yang mengatakan setiap putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap ya udah inkrah wajib dipatuhi sebagai kebenaran. Jadi dalam putusan itu ada dalam pertimbangannya disampaikan bahwa mengenai perapit-perapit yang dicicil-cicil itu seharusnya dilakukan secara satu kesatuan. Nah, sehingga kalau dengan demikian dicicil artinya sebenarnya para pemohon ini, Mas Roy dalam hal ini misalnya, itu sudah mengabaikan sebenarnya haknya dalam mengajukan perapit. Dan kemudian sampaikan juga bahwa ini adalah merupakan bentuk ya secara sadar ya pembelaan diri. Jadi beliau ini pemohon ini sedang melakukan pembelaan diri dengan melakukan eksaminasi terhadap semua pasal-pasal dan upaya-upaya pasal yang dilakukan oleh penyidik. Yang perlu kita ketahui adalah bagaimana ceritanya sekarang semua berkas kan sudah dilimpahkan, tidak ada lagi di penyidik, ya. Tetapi masih terus kan gitu. Sehingga oleh karena itu, karena ini adalah merupakan suatu tindakan penyalahgunaan prosedur sebagaimana isi putusan pengadilan tadi yang saya sampaikan, ya, yaitu bentuk nyata menunda-nunda mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara dan atau bentuk penyalahgunaan pra peradilan, maka seharusnya sudah saatnya dihentikan. Apakah ini dihentikan oleh Mas Roy sendiri, Budiman sendiri, sehingga dengan legowo masuk ke dalam proses pemeriksaan perkara pokok perkara, atau memang dalam hal ini lembaga peradilan, dalam hal ini mungkin Mahkamah Agung memberikan suatu surat edaran Mahkamah Agung yang dilakukan untuk internal, mengisi kekosongan, mengatur mengenai administrasinya, atau juga menggunakan peraturan Mahkamah Agung atau perma yang berlaku untuk internal dan eksternal. Karena itu diperkenankan ada undang-undang yang dapat memberikan mengisi kekosongan terhadap aturan yang ternyata belum diatur seperti itu. Jadi menurut saya, bagaimana tadi isi putusan pengadilan, ini adalah upaya mengulur-ulur sehingga menghindari pemeriksaan perkara dan penyalahgunaan lembaga peradilan. Oke, berarti secara langsung rapidnya sebenarnya buat waktu aja kali Bang. Ya, itu jelas banget disampaikan di dalam putusan pengadilan rapid itu, bahwa ini adalah suatu upaya untuk mengulur-ulur sehingga tidak masuk ke dalam pemeriksaan perkara. Nah, kita dipertontonkan dengan hal seperti itu. Oleh karena itu kita di sini tadi bisa dilakukan oleh pemohon itu sendiri untuk stop dan masuk ke dalam perkara, hentikan dong secara gentle, kan gitu kan. Kalau memang saya kamu seperti ini dan saya memiliki bukti, silakan. Atau kalau tidak bisa dia buktikan, ya kena sanksi. Nah, seperti itu aja. Jadi sederhana sebenarnya persoalan ini. Saya demikian. Mas, perihal ini berjalan langsung 4 kali perapit, tapi di sisi lain banyak relawan dari Pak Jokowi sendiri terutama Pradi Bersatu kemarin melakukan pengiriman surat ke MA untuk mengawasi perapit sendiri. Ini bagaimana nih? Ya, itulah. Jadi ini adalah upaya atau bentuk sebenarnya kepedulian kita para penegak hukum dalam rangka untuk memberikan informasi agar seluruh stakeholder, dalam hal ini kalau mungkin tadi saya sampaikan, Mbak sampaikan itu adalah Mahkamah Agung, ya, melakukan upaya apa yang bisa dilakukan. Bisa juga kepada si pembentuk undang-undang itu sendiri, ada tim 9 kalau saya tidak salah. Juga bisa juga melakukan hal yang kira-kira bagaimana mengisi kosongan ini. Sehingga artinya adalah jangan sampai, kan kemarin mereka kejar-kejar. Mereka selalu, ayo, bukti atau juga mau ditunjukkan, udah siap Bapak, udah kita juga udah, Bapak juga sudah secara terbuka di pers juga sudah menyampaikan, sudah tahu jadwalnya, tiba-tiba belok, kan gitu nih. Sehingga maksud saya gini, itu hak ya bisa. Tetapi kalau memang ingin menyatakan apa yang menjadi tuduhannya, ya kita masuk ke perkara, kita periksa, kita buktikan apakah Bapak atas dasar mereka memiliki bukti jasa Bapak palsu atau sebaliknya, bahwa sebagaimana sudah disampaikan oleh GM, oleh KPU, oleh Puslapor, oleh teman-temannya, oleh Pak Jokowi, dan dilihat juga oleh mereka bahwa jasa Pak Jokowi adalah asli. Jadi ingat tuh, orang tersangka ini sudah melihat tuh isi ijazahnya pada waktu dipegang kerja, dan sebagian dari mereka mengatakan, oh iya asli, tapi masih ada. Mereka mengatakan adalah kelompok memeriksa, ada beberapa orang memeriksa. Salah satu di antaranya sudah mengatakan itu asli.
Nah ini kan yang kita ingin sampaikan adalah, kok bisa ada orang yang sudah mengatakan itu asli, timnya, kok tetap mengatakan palsu. Nah, oleh karena itu kita buktikan. Sehingga apa? Ini menjadi suatu hal yang beradab, gitu ya, dan tentu tidak menyalahgunakan lembaga pra-peradilan sebagaimana si putusan tadi. Berarti apa yang dilakukan oleh pihak Pradi Bersatu ini melangkah ke sana menyurati untuk MA sendiri untuk mengkawal kasus Mas Roy dan Bu Tifa ini sudah tepatkah Mas? Ya, Atau bagaimana? sudah harus seperti itu, bahwa kita masyarakat siapapun ya, lawyer, organisasi penegak hukum harus mengkawal supaya jangan lari, karena udah ada putusan mengatakan ini upaya lari dari pokok perkara. Jadi kalau demikian, kalau udah jelas deh ini putusan hakim itu bisa digunakan sebagai jurisprudensi, gitu kan? Sehingga apa? Putusan hakim sudah berkekuatan tetap itu bisa digunakan sebagai pertimbangan. Sehingga jangan sampai disalahgunakan lembaga pra-peradilan. Itu bukan kata saya, itu benar-benar isi dari putusan pengadilan yang sudah inkrah. Sehingga ya kita harap dengan adanya himbauan, ya ini didengar mudah-mudahan oleh Mahkamah Agung, oleh stakeholders, ada langkah bagaimana bisa meregulat, mengatur mengenai proses pra-peradilan yang dilakukan berkali-kali ini, seperti itu. Nah, untuk Pak Jokowi sendiri, Bapak sendiri udah tahu belum sih Mas perihal tentang Pradi Bersatu ini melakukan penyuratan ke MA sendiri? Jadi secara umum tentu pihak-pihak yang peduli dengan perkara ini kan akan melakukan upaya-upaya yang positif sesuai dengan hukum. Dan tentu tidak hanya kepentingan Pak Jokowi, walaupun memang ada kepentingan Pak Jokowi juga bahwa penegakan hukum itu harus segera dituntaskan. Jadi harus masuk ke dalam perkara. Namun demikian, ya tentu kita melihat supaya apa? Supaya mengisi kekosongan tadi jangan sampai disalahgunakan lembaga pra-peradilan ini, sehingga ada pihak tertentu yang ingin tidak segera diperiksa perkara, malah mungkin lari ke sana kemari, menambah waktu untuk terus menjelek-jelekkan. Nah ini, oleh karena itu supaya tidak seperti itu, ya sebagaimana si putusan tadi mengatakan bahwa ini adalah upaya mulur-mulur pokok perkara dan atau upaya penyalahgunaan lembaga pra-peradilan, maka kita harus mendukung segala upaya yang dilakukan oleh semua pihak untuk bagaimana stakeholder, Mahkamah Agung, pembentuk undang-undang dapat memformulasikan suatu hal dalam pengaturan pra-peradilan ke depan. Berarti Mas sekarang langsung kalau misalnya ini terus bergulir kemana-mana kan jadi cemas masyarakat. Iya, ya yang dilakukan masyarakat kan bingung. Walaupun saya yakin masyarakat sudah sangat dewasa sekarang, sudah melihat kok. Kita dipertontonkan. Saya selalu dalam beberapa kesempatan bertemu dengan Bu Tifa, dengan Pak Roy. Saya bilang, apa sih palsuannya? Coba sampaikan. Tapi ya, mereka nantilah pokok perkara. Tapi sekarang menghindari pokok perkara. Jadi saya pikir udah tepat bagaimana nanti Mahkamah Agung apakah membuat SEMA, apakah membuat perma dalam rangka mengisi kekosongan bagaimana pengaturan secara administrasi mengenai pra-peradilan ini. Mas terakhir dong tanggapan Mas Firman sendiri, banyak yang mengatakan bahwa ini lagi ramai tentang Pak Denny Indrayana yang lagi ramai untuk mengusut ijazah hidup Mas Gibran sendiri sampai bikin sayembara 100 juta, ini gimana Mas? Ya itu adalah menurut saya itu adalah bukti bahwa ketika kita menuding sesuatu, menuding itu artinya menuduh tanpa dasar gitu ya, mereka melihat jangankan beliau, ada orang lain juga sudah mulai sekarang, wah aman kok, tuding aja, tuduh aja. Kenapa? Karena dipertontonkan sehingga orang semakin berani. Dan itu pernah kami sampaikan di awal-awal bahwa ketika ini tidak dilakukan penegakan hukum terhadap orang yang menuduh tanpa dasar ini, maka harus diproses hukum. Kan gitu. Jadi kita harus sepakat dulu deh supaya apa? Supaya jangan sampai ada orang-orang yang kayak begini liar. Nanti bisa jadi Anda, bisa jadi keluarga kita, ya bisa jadi siapapun. Sehingga apa? Itu ini harus ditegakkan, harus dijelaskan, harus diselesaikan secara hukum supaya ini tuntas dan memang sesuai dengan hukum yang ada karena kita adalah negara. Saya demikian. Terakhir mungkin harapan dari Bapak sendiri, Pak Jokowi sendiri kasus ini seperti apa Mas terakhir? Ya kalau sepengetahuan saya ya, sebagaimana kita kemarin pernah beberapa kali diskusi, Bapak benar-benar ingin segera hadir. Kami mungkin teman-teman bisa lihat di media, kami datang. Kita bilang kalau lihat seperti ini kayaknya 1-2 minggu lagi nih Pak. Beliau udah siap. Baik, kalau begitu saya hadir ya.
Jadi tadi saya minta bagaimana caranya supaya saya bisa menyampaikan jasa. Jadi kita ajukan Pak, mengajukan. Sehingga apa? Sebenarnya itu pengen dia tuntaskan. Tapi kan ini kita dipertontonkan dengan sebagaimana tadi saya kembali lagi pada putusan Prapit yang sudah inkrah itu, bahwa ada upaya supaya tidak masuk ke pemeriksaan perkara, bahwa ada upaya supaya ini diulur-ulur, dan ini adalah upaya penyalahgunaan lembaga pra peradilan. Saya rasa demikian. Cukup ya.